Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Hari ini sobat, kita kedapatan motor. Jenis motornya itu motor Yamaha Vixion. Keluhan ownernya air radiator sering habis ya. Air radiator sering habis. Air radiator sering habis sobat, ada beberapa penyebab. Yang pertama, terjadi overheat atau panas berlebihan karena kipas yang nggak berputar atau banyak penyebab ya. Yang kedua, ada kebocoran. Apakah itu seal atau packing atau perpak ya. Dan kita lihat secara fisik di sini. Secara fisik yang kena ini sobat, karena ini bisa dicek secara fisik ya. Yang kena ini adalah packingnya ya, atau perpaknya. Ini di sini rembes ya. Rembes. Nih, jelas ya rembes ini. Rembes semua. Ini ya, rembes. Dan menurut ownernya, ini informasi paling penting buat para mekanik itu, informasi dari ownernya atau pemiliknya itu sangat penting. Sudah pernah kehabisan air atau sampai mati mendadak akibat overheat atau panas berlebihan ya. Nah, ini yang akibat fatal ketika mengabaikan air radiator ya. Jadi kita akan bongkar, kita akan lakukan penggantian packing, dan sekaligus saya videoin untuk kita cek part-part apa saja yang kena setelah kehabisan air radiator atau terjadi overheat kemarin ya. Kita akan cek semua. Tapi packing itu sobat, walaupun secara fisik di sini enggak ini ya, ada dua kategori, ada dua ciri-ciri. Packing apa? Packing cylinder head atau packing block itu kena. Yang pertama, air lari ke dalam mesin. Terus yang kedua, air lari keluar. Ya, perlu dipahami, air lari ke dalam mesin atau air lari keluar. Kalau lari keluar itu ceknya simple, karena kita lihat seperti ini, dia rembes. Tapi ketika lari ke dalam, nah itu yang agak sulit buat orang awam. Jadi pesan penting buat para yang punya Vixion, Yamaha Vixion dengan Yamaha Jupiter MX, itu setiap penggantian oli itu dicek olinya apakah bercampur dengan air atau tidak. Ketika bercampur dengan air berarti bisa disebabkan air radiator itu lari ke dalam karena packing tadi ya, packing yang ini. Dan bisa juga disebabkan dari seal water pump ya, water pump kena. Jadi kita akan cek, karena ini motor sudah terjadi overheat, jadi kita akan cek part-part apa saja yang kena di dalamnya ya. Yang pertama, kita cek dulu olinya apakah lari keluar dalam, karena keluar sudah pasti ada ya, kita belum tahu ke dalamnya. Kita akan cek dulu olinya apakah bercampur dengan air atau tidak. Ini ya, kita akan cek. Nah, ternyata aman sobat ya, aman. Kayaknya juga baru sudah melakukan penggantian oli. Ini aman. Jadi kita langsung bongkar. Kita akan cek part-part apa saja yang kena di dalam ya. Kita akan bongkar semua biar ownernya paham ya. Ini sangat kotor sobatnya, ini sangat kotor. Ingat sobat ya, ketika melakukan pembongkaran motor ini untuk pemula, sebelum membongkar gigi sentriknya atau gigi rantai ketengnya atau rantai kamrat, rantai kecil, dicek dulu pengetopannya biar mempermudah kita pemasangan ya. Ini trik untuk pemula ya, karena nggak semua setelan top motor itu sama ya. Sekarang saya perlihatkan dulu top motor Vixion dan ini Jupiter MX itu sama ya. Di video sebelumnya juga sudah kita bahas, namun ini pesan penting jadi sering saya ulang-ulang ya. Jadi di sini
Di sini kalau saya nggak usah senter ya, karena di video sebelumnya juga sudah. Di sini ada garis, di sini muncul garis ya, garis. Ini di motor Fiction dan MX. Terus yang di sini, yang di sini ada garis juga di gigi sentrik. Di gigi sentrik sini, di ini ya, ini ada garis. Itu sejajar dengan coakan yang ada di atas, coakan yang ada di silinder head ya, coakan yang ada di silinder head. Jadi ini pengetopannya. Jadi ketika melakukan pemasangan ini untuk pemula itu mudah ya, mudah. Jadi nggak mengira-ngira. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita langsung saja ke pembongkarannya. Setelah topnya sudah kita kenali, karena nggak semua, apalagi model-model baru sekarang kan banyak ya. Jadi perlu dicek dulu pengetopannya biar mempermudah kita pemasangan. Dan selalu saya berpesan bahwa ilmu mekanik itu nggak jauh-jauh berbeda, cuman ketelitian yang membedakan. Ada timbul. Ini sobat, sangat kotor nih. Ini mengakibatkan overheat ini. Nih. Ya, ntar kita bongkar, kita cek di dalam apa yang bermasalah. Baret sobat ya, ini baret ini. Nah, ini baret jelas ya. Dan walaupun tidak baret, kebanyakan ya, nggak semua juga, kebanyakan itu ketika melakukan pembongkaran blok dan ring seirnya nggak diganti, itu kebanyakan terjadi ngebul atau keluar asap putih karena pergeseran di ini, pergeseran di ring seir itu. Jadi seperti itu. Jadi tugas kita adalah memberi pemahaman kepada ownernya, memberi solusi agar memberi saran agar melakukan penggantian ring seir. Jadi saya tunggu dulu ownernya. Saya mau koordinasi dulu apakah mau terima risiko atau gimana, atau melakukan penggantian. Kita cek dulu klepnya karena ini motor habis overheat ya. Klep innya aman sobat ya, klep in aman. Exhaustnya kita nggak tahu ya, kita cek lagi. Berapa dulu? Klepnya dua-duanya aman ya. Exhaust dengan intake juga aman. Jadi kita cuma melakukan penggantian pembersihan dan penggantian packing. Dan kita saranin ganti ring seir ya, ganti ring seir. Jadi kita tunggu dulu ownernya, kita akan koordinasi dulu. Sekarang karena semua sudah kita bersihkan, kita lanjut ke pemasangannya. Dan saya sudah koordinasi dengan ownernya bahwa mengenai ring seir ini, karena kemarin sudah saya bahas bahwa ring seir yang sudah dibuka dan dipasang kembali itu biasa mengakibatkan ngebul atau asap putih. Risikonya kita kita tanggung sama-sama ya. Maksudnya kita hanya melakukan penggantian packing atau perpaknya. Jadi masalah ini ya kita tanggung risikonya ya. Semoga saja tidak, karena kadang-kadang juga ya. Oke, kita lanjut pemasangannya. Mengenai sambungan ring seir sobat, itu ada di video saya sebelumnya, sudah saya bahas juga. Di motor 2 tak itu ada 2 tak, 4 tak ya. Sorry. Di motor 4 tak ada enggak sembarang pasang ya sambungan.
ingat sobat, ketika memasang kancingan piston itu ini wajib ya ditutup, soalnya kebanyakan itu lari ke dalam ketika lepas ya. Ingat, ketika melakukan pemasangan packing itu jangan menggunakan lem ya, karena lem itu sangat berbahaya. Bisa menyumbat lubang oli, karena lem gasket itu atau lem tribun ketika mesin panas itu mengembang. Jadi jangan menggunakan lem. Bisa menggunakan lem, tapi harus betul-betul punya feeling yang kuat atau punya ini ya, perkiraan yang kuat. Jangan sampai merembes kemana-mana. Ini sobat ya, mungkin mekanik sebelumnya nggak pasang knob atau double pen. Ini di sini cuma ada satu, harusnya ada dua. Di sini satu, di sini satu ya. Ini saya cek kemarin juga pas pembongkaran itu nggak ada ya. Cuman ada satu, cuman di sini. Ini sobat, sama kayak yang ini ya, sama kayak yang ini. Ini double pinnya 2 atau knobnya ini 2. Ini saya mengajarkan sobat ya, bahwa mekanik itu harus banyak akal. Kalau tidak bisa banyak akal, jangan jadi mekanik. Dia bertanya, ringnya yang mana? Terus saya bilang, lihat yang satunya, karena di sini ada 4 baut. Kita lihat ya, ini untuk pemula, kita lihat. Nah, jadi begitu. Dan kemudian sering saya bilang, jangan menghafal, lihat fungsinya. Ini sobat ya, makanya saya bilang di awal video bahwa dicek dulu pengetopannya. Karena mau dikembalikan semula. Semisal sobat itu bisa ada media pas mengerjakan motor, di sini ada garis ya, dalam sini ada garis. Terus di atas itu sejajar, di gigi sentriknya itu ada garis juga. Di sini ya, ini ada garis, terus sejajar dengan coakan yang di atas, coakan yang di sini. Ini setelan top ya, di motor Fiction MX sama. Jadi makanya saya bilang di awal video bahwa harus untuk pemula dicek dulu pengetopannya, biar mempermudah kita pemasangannya.
Jadi semuanya sudah terpasang, tinggal kita ini ya, tinggal kita tes apakah masih terjadi rembes atau gimana ya. Kita akan cek sama-sama ya. Coba foto motor narik. Karena kemarin di sini ya, sobat ya, di sini ada rembesan. Lihat sobat ya. Sepertinya aman sobat ya. Oke, aman ya. Ini aman, alhamdulillah. Jadi mungkin sekian dari kami, salam dari Wahidin Motor.